Kecamatan Batu Mandi raih 2 kesuksesan pada MTQ Nasional ke-14 tingkat Kabupaten Balangan. 7 atlet cabur karate dari ASKI Balangan sukses raih sejumlah trofi dan medali. 9 IKM di Kabupaten Balangan terima bantuan sembako. 1024 usulan dari desa dan kecamatan diterima Bapeda Balangan pada musrenbang tingkat kecamatan. Pantau kesiapan perubahan layanan pendidikan. Bupati Balangan lakukan monitoring ke Dinas Pendidikan. CPNS Kabupaten Balangan formasi tahun 2019 dapatkan pengarahan dari Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Yeni Fahriani, berikut baterbangan selengkapnya. Kecamatan Batu Mandi berhasil meraih 2 kesuksesan pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-14 tingkat Kabupaten Balangan yang resmi ditutup oleh Wakil Bupati Balangan, Haji Supiani, di Aula MTSN 2 Balangan, Kecamatan Batu Mandi, Senin 8 Maret 2021. Kecamatan Batu Mandi berhasil meraih 2 kesuksesan pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-14 tingkat Kabupaten Balangan yang resmi ditutup oleh Wakil Bupati Balangan Supiani di Aula MTSN 2 Balangan Kecamatan Batu Mandi, Senin 8 Maret 2021. 2 kesuksesan itu antara lain sukses sebagai penyelenggara dan sukses mempertahankan gelar juara umum se-Kabupaten Balangan. Ketua Umum MTQ Nasional ke-14 tingkat Kabupaten Balangan yang juga Camat Batu Mandi, Husni mengatakan kegiatan yang berlangsung selama 4 hari tersebut berjalan aman, sukses dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini tingkatkan untuk mempelajari Al-Quran sehingga Kecamatan Batu Mandi selalu mendapatkan nilai terbaik dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran, baik itu tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Dalam hal ini Supiani turut mengucapkan selamat kepada peserta MTQ yang telah berhasil dan sukses atas juara yang didapat pada gelaran tersebut. Ia juga mengajak untuk menjadikan momentum ini sebagai pembangkit nilai-nilai spiritual sehingga mendapatkan berkah, rahmat, dan kasih sayang serta lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supiani berharap agar seluruh kafilah yang mengikuti nantinya dapat menorehkan prestasi gemilang dan mengharumkan nama Kabupaten Balangan di MTQ Nasional tingkat provinsi. Dan mudah-mudahan artinya kita di tingkat provinsi kita mendapat nomor yang terbaik, minimal juara 3 lah untuk Kabupaten Balangan. Nah ini. Selanjutnya peraih juara umum perorangan pada lomba tilawah remaja, Tazkiyah Aulia mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung hingga mendapat juara umum di MTQ Nasional ke-14. Tak lupa Tazkiyah juga berpesan kepada seluruh kafilah agar segeranya mempersiapkan diri untuk mengikuti MTQ Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang akan berlangsung di Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk tingkat provinsi saya akan mencoba untuk terus berlatih lebih giat supaya memperoleh hasil yang lebih maksimal di provinsi selanjutnya. Adapun kecamatan yang meraih juara umum pertama, yaitu Kecamatan Batu Mandi dengan jumlah nilai 82, disusul juara umum kedua dari Kecamatan Awayan dan ketiga Kecamatan Halong. Nanda Yuliarti dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Turun dengan kekuatan 7 atlet, ASKI Balangan raih sejumlah trofi di ajang festival
dan beberapa medali pada turnamen karate. ASKI Kabupaten Banjar 1 Open Sekal Seteng yang berlangsung di Pendopo Giri Tresno, Cindai Alus, Kabupaten Banjar, Jumat sampai Minggu 5 hingga 7 Maret 2021. Turun dengan kekuatan 7 atlet, ASKI Balangan raih sejumlah trofi di ajang festival dan beberapa medali pada turnamen karate ASKI Kabupaten Banjar 1 Open Sekal Seteng yang berlangsung di Pendopo Giri Tresno Cindai Alus Kabupaten Banjar, Jumat Sabtu Minggu 5-7 Maret 2021. Pada ajang festival ASKI Balangan sukses raih 5 trofi juara 1 dan 2 trofi juara 2 di kelas kata dan kumite. Sedangkan pada turnamen atlet ASKI Balangan berhasil meraih 2 medali emas dan 3 medali perunggu. Ahmad Rifki selaku pelatih ASKI Balangan menyampaikan, untuk persiapan mengikuti turnamen karate ini berlangsung selama 2 bulan dengan digenjot 4 kali sehari yaitu sore dan ditambah malam 2 kali latihan. Hari ini alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa trofi, ada yang juara 1, juara 2. Juara 2 kalau tidak salah tadi baru 2 orang, juara 1 juga 2 orang. Mungkin nanti ada lanjut lagi festival komite putranya, ada 2 orang lagi. Ahmad Rifki juga mengucapkan terima kasih kepada AKBP Nur Hamid, selaku Ketua Umum ASKI Balangan yang selalu memberikan support kepada atlet-atlet yang berlaga pada turnamen ini. Terakhir, Rifki berharap ASKI Balangan ini ke depannya lebih dikenal masyarakat, makin banyak atlet-atlet yang berprestasi lahir dari ASKI Balangan nantinya, dan semoga mendapatkan perhatian khusus dari KONI dan pemerintah Kabupaten Balangan. Adapun trofi pada ajang festival diantaranya diraih oleh atlet cilik berusia 5 tahun, Aisyah Rahmadina yang berhasil meraih topi juara kedua pada ajang yang pertama kali diikuti siswi TKIT Permata Hati ini, dan trofi juara pertama yang diraih Nadia Mahfuzah. Sementara itu 2 medali emas diraih Siti Hajar dan Muhammad Raihan, serta 3 medali perunggu disumbangkan Rifki Nadim Ukail, Muhammad Rasya Madani, dan Ahmad Yusi. Bella Kerarendra dan juru kamera Al-Qori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Ketua Dekranasda Kabupaten Balangan serahkan bantuan sembako dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada 9 IKM di Kabupaten Balangan yang terdampak banjir. Bantuan diserahkan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Perindustrian Kabupaten Balangan, Senin 8 Maret 2021. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Balangan, Sri Huryati Hadi serahkan bantuan sembako dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada 9 industri kecil menengah atau IKM di Kabupaten Balangan yang terdampak banjir. Bantuan diserahkan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perindustrian Kabupaten Balangan, Senin 8 Maret 2021. Sri Huryati Hadi berharap bantuan yang diserahkan dapat dimanfaatkan dengan baik. Kami semua berharap penyerahan bantuan hari ini benar-benar maksimal. Manfaatnya mudah-mudahan walau tidak seberapa, mudah-mudahan bisa kedepannya bisa lebih banyak lagi yang bisa kita bantu untuk masyarakat. Sri Huryati juga menyampaikan agar IKM memperhatikan kualitas produk mereka, sehingga produksi lebih baik dan kualitasnya meningkat. Selanjutnya, mantan Kabid Perindustrian Megawati Supiani mengatakan kualitas adalah hal yang utama, apalagi produk Balangan mempunyai ciri khas tersendiri. Mungkin tadi sudah kita sampaikan bahwa kualitas itu adalah sangat nomor 1, apalagi kan produknya Balangan itu ada ciri khas tersendiri. Megawati menambahkan, ke depan akan dianggarkan untuk pelatihan penguatan pewarnaan alam maupun sintetis dan pelatihan peningkatan kualitas anyaman, sehingga produk kain saserangan dan anyaman tidak akan tertinggal dari provinsi daerah lain. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perindustrian Kabupaten Balangan, Samsul Hidayat menyampaikan, kedepannya untuk UKM dan IKM akan dijalankan sesuai dengan visi misi Bupati. Terpisah, pengrajin anyaman Bamban dengan produksi tas dan tikar, Deltiarna mengucapkan terima kasih atas bantuan yang disalurkan. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh Ketua Dekranasda tadi, di mana mungkin yang bantuan tadi
berharga untuk kami para UKM yang terdampak banjir. Adapun bantuan yang diberikan berupa makanan pokok seperti beras dan air mineral, kemudian minyak goreng, tikar, dan selimut. Nadia dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bapeda Kabupaten Balangan gelar Musrenbang RKPD tingkat kecamatan se-Kabupaten Balangan bertempat di Mayang Maurai, Selasa 9 Maret 2021. Bapeda Kabupaten Balangan gelar Musrenbang RKPD tingkat kecamatan se-Kabupaten Balangan bertempat di Aula Mayang Maurai, Selasa 9 Maret 2021. PLT Kepala Bapeda Kabupaten Balangan, Rahmadi Yusni, menyampaikan pihaknya telah melakukan rekapitulasi surat usulan yang didapat dari desa dan kelurahan sebanyak 1024 yang ada di Kabupaten Balangan. Selanjutnya Bupati Balangan, Abdul Hadi, mengatakan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki, sehingga tidak semua usulan bisa direalisasikan, dan hanya hal yang bersifat prioritas saja yang bisa dibiayai. Misalnya, ujar Abdul Hadi, di bidang pertanian yang menyangkut jalan produksi yaitu jalan usaha tani. Untuk sisi pembiayaan jalan usaha tani masuk kewenangan dari dana desa, sedangkan jalan produksi dari APBD, karena jalan usaha tani adalah aset desa dan jalan produksi adalah aset pemerintah daerah. Indeks pembangunan di desa itu kan ada 3, infrastruktur, ekonomi, dan sosial budaya itu. Nah, jangan keluar dari 3 itu. Jangan keluar dari 3 itu. Infrastruktur, kita membangun infrastruktur. Seperti yang ulun sampaikan tadi, infrastruktur yang menopang ekonomi desa. Infrastruktur yang menopang sosial budaya di desa. Dengan adanya musrenbang tingkat kecamatan dapat menjaring aspirasi masyarakat tentang kebutuhan pembangunan pada tahun perencanaan. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan daerah akan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Balangan. Nanda Yuliarti dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan lakukan monitoring ke Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan dalam rangka melihat kesiapan Dinas Pendidikan sebagai garda terdepan untuk perubahan pelayanan pendidikan di Kabupaten Balangan, Selasa 9 Maret 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi lakukan monitoring ke Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan dalam rangka melihat kesiapan Dinas Pendidikan sebagai garda terdepan untuk perubahan pelayanan pendidikan di Kabupaten Balangan, Selasa 9 Maret 2021. Dalam sambutannya pada apel pagi, Abdul Hadi turut memberikan pengarahan dan meninjau beberapa bidang terkait untuk perbaikan layanan di tingkat PAUD, SD maupun SMP. Program 100 hari kita disambut baik oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan menyangkut pengembalian tunjangan daerah untuk guru dan guru yang bersertifikasi dan kesejahteraan guru lainnya. Juga menyangkut kartu Balangan Pintar. Untuk kartu Balangan Pintar, pemerintah daerah berharap dari pendataan nantinya bisa menjadi tepat sasaran bagi siswa yang tidak mampu di tingkat SD atau SMP sederajat, sehingga hal ini dapat mengurangi angka putus sekolah di Balangan. Abdul Hadi juga menyampaikan untuk pembelajaran tatap muka di Kabupaten Balangan masih ditunda karena tingginya angka kasus penyebaran COVID-19. Di samping itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, Haji Rahmi, turut menanggapi pernyataan dari Bupati terkait pengembalian tunjangan daerah bagi guru bersertifikasi, di mana pihaknya akan melakukan koordinasi dengan leading sektor lainnya untuk menghitung kembali kemampuan anggaran yang ada. Perihal mekanisme pembelajaran tatap muka, Haji Rahmi juga menjelaskan bahwa Kabupaten Balangan masih tetap mengikuti petunjuk dari kementerian terkait sistem belajar daring ini. Setelah nantinya Kabupaten Balangan dinyatakan sudah siap untuk belajar tatap muka, maka Dinas Pendidikan akan menyiapkan beberapa langkah-langkah teknis dalam belajar tatap muka tersebut. Di mana kita menyiapkan simulasi-simulasi dulu, kemudian juga sekolah-sekolah yang sudah menyatakan siap itu sudah dilakukan kuesioner terhadap orang tua untuk pernyataan kesediaan mereka. Nanda Yuliarti dan juru kamera Yusma melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
CPNS Kabupaten Balangan, formasi tahun 2019, mendapatkan pengarahan dari Bupati Balangan di Aula Benteng Tundakan, Rabu 10 Maret 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya, Yeni Pahriani, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CPNS Kabupaten Balangan formasi tahun 2019 mendapatkan pengarahan dari Bupati Balangan di Aula Benteng Tundakan, Rabu 10 Maret 2021. Dalam laporannya, Kepala BKPPD Kabupaten Balangan, Sufrianor mengatakan, Kabupaten Balangan mendapat 123 formasi pada tahun 2019 dan yang dinyatakan lulus sejumlah 118 orang. Sufrianor menyampaikan dari 118 orang yang dinyatakan lulus CPNS formasi tahun 2019, 40% adalah orang yang tinggal di Balangan dan 60% sisanya berasal dari daerah lain di luar Balangan. Kemudian ia menjelaskan jika awalnya PNS boleh mengusulkan mutasi di masa 10 tahun kerja, pada formasi kali ini mereka terikat masa kerja selama 15 tahun. Selanjutnya, Bupati Balangan Abdul Hadi saat memberikan pengarahan mengatakan, dari 3.000 lebih peserta yang mengikuti seleksi hanya sekitar 5% yang lulus. Oleh karena itu saya meminta kepada CPNS kita di ruangan Benteng Tundakan ini untuk siap mengabdi kepada Balangan itu, agar Balangan lebih maju dan lebih sejahtera. Yang kedua, siap untuk disiplin. Kemudian untuk meningkatkan perekonomian, Abdul Hadi menegaskan agar CPNS yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai PNS agar bertempat tinggal di Kabupaten Balangan. Selain itu, Abdul Hadi juga menekankan agar para CPNS ini siap mengabdi dan disiplin, taat hukum, kemudian bersama-sama berkomitmen untuk membangun Balangan. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.